a great fucking video, target it properly, get hundreds of thousands of people to see quite a bit of it, and then remarket them for a call to action and watch how many convert, you'll believe in marketing for the rest of your life. Hai Sobat Netizen, Digital Marketer. Nah, ketemu lagi nih dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di awal video ini kan saya nunjukin potongan video ya. Nah, potongan video itu adalah namanya Gary V. Gary V ini adalah seorang motivator, kemudian juga dia seorang entrepreneur, kemudian juga dia seorang social media marketing strategist. Pokoknya dia udah terkenal banget deh. Mungkin nanti teman-teman searching aja siapa beliau. Yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu pasti udah terkenal deh pokoknya di industri digital marketing. Nah, di video tersebut nih Gary V menjelaskan tentang sebuah strategi di dalam industri digital marketing. Yang dari strategi ini sebenarnya kita amat sangat bisa meningkatkan ke penjualan kita dari bisnis kita dan meningkatkan bisnis kita ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Sebenarnya sih ini lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya, yaitu tentang Facebook Pixel. Nah, sebenarnya strategi ini adalah gimana caranya kita lebih memaksimalkan lagi yang namanya Facebook Pixel. Penasaran nggak dengan strateginya? Nggak, kalau nggak langsung closing aja. Oke. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan pengen tahu nih strateginya apa, tonton video ini sampai habis ya. Nah, strateginya namanya itu retargeting. Udah pernah dengar belum? Untuk para digital marketer, untuk para pengiklan sebenarnya harusnya udah tahu nih yang namanya retargeting. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu dan masih belum paham apa itu strategi retargeting, nonton video ini sampai habis ya. Dan untuk teman-teman yang memang pengen serius nih untuk memperdalam ilmunya di dalam Facebook Ads atau untuk meningkatkan penjualan dengan Facebook Ads, boleh deh langsung aja investasi nih sekali seumur hidup untuk ikut yang namanya e-course dari Ko Albert Leonardo. Yang menurut saya e-course ini amat sangat dibutuhkan untuk teman-teman para digital marketer dan orang-orang yang pengen mulai beriklan di Facebook. Jadi ya sekali seumur hidup lah, cincai lah. Untuk teman-teman yang pengen ikut e-course-nya atau materi-materinya untuk memperdalam materi-materi Facebook Ads-nya dari Ko Albert Leonardo, boleh klik aja link yang ada di deskripsi. Untuk teman-teman yang masih belum tahu siapa Ko Albert Leonardo, beliau adalah seorang Facebook advertiser atau pengiklan Facebook yang amat sangat sukses di Amerika awalnya. Nah, kemudian dia ke Indonesia untuk bekerja sama langsung dengan Facebook-nya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman ngaku-ngaku ngiklan di Facebook Ads tapi nggak mau belajar dari beliau. Jadi langsung aja klik yang linknya ada di deskripsi ya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke strategi retargeting di dalam Facebook Ads. Oke, sebelum saya masuk ke lebih panjang atau lebih jauh ke dalam teknisnya gimana caranya kita bikin retargeting dan meningkatkan penjualan kita dari sana, ada baiknya nih saya jelasin dulu konsepnya dulu ya, karena kita harus paham konsepnya baru kita bisa ngerti dalam melaksanakan di dalam teknisnya gitu teman-teman. Jadi supaya lebih bisa memaksimalkan hasil dari retargeting itu. Nah, untuk memahami retargeting ini teman-teman harus paham yang namanya funnel marketing. Saya udah banyak banget ya video yang bahas tentang funnel marketing. Udah ada 42 video bahas funnel marketing. Enggak ya. Kenapa saya selalu bahas tentang yang namanya funnel marketing? Karena di dalam digital marketing, funnel marketing itu dia amat sangat krusial atau sangat fundamental sekali teman-teman kuasain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang funnel marketing di dalam Facebook Ads ya. Jadi harus ada customer journey-nya nih teman-teman pada saat kita ingin melakukan atau ingin beriklan di Facebook, khususnya dengan strategi retargeting ini. Nah, kurang lebih sih seperti ini ya teman-teman ya. Kan nanti kita bikin yang namanya ads ya, atau kita bikin iklan nih. Nah, iklan itu kan biasa kita arahkan ke landing page atau ke sales page kita. Ini sales page lah, sales page. Sorry gambar saya jelek. Oke. Nah, kemudian di sini biasa di dalam sales page itu kita tambahkan tombol ya, entah tombol beli atau tombol ajakan lah poinnya. Nih beli ini, nih dapatkan diskonnya, kan kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bikin sales page atau landing page. Nah, nanti kalau misalnya orang tersebut dia neken tombolnya, dia akan diarahkan yang namanya ke checkout page ya. Gimana sih tulisannya? Check out gitu ya. Checkout page. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih belum punya sistem checkout page seperti ini, boleh langsung diarahkan ke WhatsApp aja. Itu pun sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kurang lebih sih gambarannya kalau misalnya teman-teman belanja di Tokopedia atau di Shopee. Sorry, bukan promosi. Oke, nggak ada endorse. Nah, kalau misalnya kalian belanja di marketplace tersebut,
itu kan pasti add to cart dulu. Nah, itulah kurang lebih sih. Setelah add to cart baru check out, kemudian melakukan pembayaran. Nah, itu adalah proses customer journey-nya seseorang di marketplace. Nah, kalau misalnya di Facebook itu kurang lebih sih seperti ini. Nanti masuk ke check out page orang tersebut. Nah, nanti kalau misalnya udah WhatsAppan dengan teman-teman, kemudian dia sudah melakukan pembelian, barulah di sini kita sebut sebagai customer kita. Kurang lebih kan perjalanan iklan kita seperti ini ya, ada step-stepnya. Nah, inilah yang disebut dengan funnel marketing, teman-teman. Kayak gini, bentuknya kurang lebih seperti corong ya. Nah, di sebelah sini kita biasanya sebut sebagai cold, kemudian di sini kita sebut sebagai warm, kemudian di sini kita sebut sebagai hot. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi, cold audience adalah orang-orang yang masih memang baru pertama kali ngelihat iklan kita. Kemudian kalau misalnya dia udah mulai ngeklik tombol, nah itu berarti udah warm tuh, udah anget nih si audiens kita. Nah, kalau dia udah melakukan penjualan atau pembelian ke kita, udah beli barang kita, itu adalah hot audience kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus melakukan retargeting nih ke ke audiens kita? Nah, karena gini, ada alasannya. Neil Patel itu manusia botak kayak emang orangnya botak sih. Tapi dia memang ahli banget yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi dia bilang setiap orang yang masuk ke sebuah website atau ke landing page atau ke sales page, 80% dari mereka itu tidak akan pernah kembali. Gede banget ya teman-teman kalau misalnya 80%. Inilah alasan kenapa orang-orang yang baru pertama kali ngiklan dengan Facebook dan tidak mengerti konsep funnel marketing dan retargeting ini rata-rata sih boncos gitu. Termasuk saya dulu gitu. Nah, kenapa? Karena udah kehilangan potensi buyer sebanyak 80% di awal. Jadi misal nih, pada saat kita ngiklan, kita udah bawa customer misalnya, atau udah bawa audiens atau udah bawa orang dari iklan di Facebook kita sebanyak 1000 orang gitu ya. Nah, mungkin hanya kalau misalnya 80%, artinya dari 1800 orang tersebut dia tidak akan melakukan penjualan dan tidak akan pernah kembali lagi nih ke landing page kita atau ke produk kita. Nah, kemudian yang 20%-nya biasanya dia akan ngeklik tombol baru ke checkout page. Dari checkout page mungkin 20%-nya lagi nih teman-teman yang akan melakukan pembelian, atau mungkin kurang lebih ada 40 orang yang dia akan melakukan pembelian produk kita. Jadi kan sayang banget nih kalau misalnya kita udah ngiklan kan, udah banyak-banyak ngeklik bawa audiens ke sales page kita sebanyak 1000 orang, dan 1000 orang itu kita tidak maksimalkan. Nah, caranya memaksimalkannya teman-teman dengan retargeting, atau kita iklankan lagi aja produk kita ke orang-orang yang udah pernah ke website kita atau udah pernah baca website kita tentang produk kita. Kurang lebih sih seperti itu sih. Nah, nanti sebenarnya untuk lebih maksimalnya lagi teman-teman, retargeting ini bisa kita manfaatkan. Misalnya kita retargeting orang-orang yang pernah masuk ke sales page kita gitu. Jadi dari 800 orang yang belum pernah beli, kita iklan ulang. Poinnya adalah kejar sampai dapat. Oke, konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, gimana dengan prakteknya? Langsung aja ya kita ke masalah teknisnya nih. Kita langsung masuk ke Ads Manager kita. Oke, kalau misalnya teman-teman udah masuk nih ke Ads Manager-nya, kita langsung aja nih masuk ke sini nih, fitur bisnis. Kemudian teman-teman masuk ke pengelola peristiwa. Oke, untuk tambahan nih teman-teman, ini adalah khusus retargeting, itu adalah khusus teman-teman yang sudah memasukkan pixel ke sales page-nya ya, atau ke website-nya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu caranya bikin pixel, atau gimana cara memanfaatkan pixel, atau gimana caranya memasukkan kode pixel ke landing page teman-teman, boleh lihat video saya yang sebelumnya. Saya cantumin nanti ya di stiker atasnya. Oke. Nanti tinggal diklik aja, lihat tentang Facebook Pixel. Di sana saya udah bahas juga. Oke, di sini kita udah masuk nih ke pixel-pixel punya kita. Di sini saya ada 4 pixel: Mahir Iklan, Republik Investor, Kaos Dakwah, sama ini saya untuk asuransi. Oke, misalnya nih saya pengen retargeting orang-orang yang masuk ke website dari mahiriklan.com. Kita lihat aja, kita klik aja nih pixel yang ada, kemudian kita langsung buat di sini, kemudian kita buat pemirsa khusus. Gitu caranya. Nah, ini pixelnya jangan lupa ditambahkan atau dipilih yang sesuai dengan pixel yang teman-teman inginkan. Di sini dalam kasus saya adalah pixel dari Mahir Ngiklan. Nah, yang asiknya nih teman-teman, di sini kita bisa pilih nih, ada pilihannya dari semua pengunjung situs web kita, atau orang yang mengunjungi halaman web tertentu, atau pengunjung berdasarkan waktu yang dihabiskan. Oke, saya jelasin satu-satu.
kalau semua pengunjung website, jadi semuanya akan dapat iklan kita gitu ya. Nah, untuk yang kedua, orang yang mengunjungi halaman web tertentu. Misalnya nih, website teman-teman tuh udah ada sistem checkout page-nya gitu ya. Kan checkout page ke halaman yang lain gitu ya. Nah, misalnya orang itu udah masuk ke checkout page tapi masih belum transfer. Nah, kita ngingetin nih, "Woi, lu belum transfer nih untuk produk ini," dan kita iklanin di Facebook. Itu bisa gitu. Jadi kita akan masukkan web tertentu tersebut adalah halaman checkout page kita. Jadi hanya orang yang sudah masuk ke halaman checkout page kita yang akan melihat iklan kita. Gila ya, keren ya. Kita kejar terus sampai dia beli gitu. Sampai dia transfer poinnya. Nah, kemudian pengunjung berdasarkan waktu yang dihabiskan. Ini maksudnya apa? Jadi kan ada orang-orang yang masuk ke sales page kita atau landing page kita, tapi dia langsung ngeklik close gitu, atau dia cuma 1 detik masuk udah gitu, nggak baca sepenuhnya apa yang ada di landing page kita tentang edukasi produk kita, kemudian dia tidak baca tentang promo-promo kita dan yang lain sebagainya. Nah, misalnya kita bisa incar hanya orang-orang yang menghabiskan waktunya selama durasi berapa detik atau berapa menit. Artinya kan orang-orang yang sudah menghabiskan jenjang waktu beberapa lama di website kita, artinya kan mereka sudah baca ya, mereka sudah teredukasi tentang produk kita, artinya akan lebih mudah closing. Gila ya, keren ya fitur ini ya. Nah, yang lebih kerennya lagi nih teman-teman, kita juga bisa masuk ini dari event kita. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu event itu apa atau peristiwa, boleh sekali lagi lihat aja video saya tentang Facebook Pixel ya. Jadi nanti di sana teman-teman akan paham nih baru apa itu page view atau lead view content dan lain sebagainya. Kita bisa ngincer orang-orang yang pernah melakukan sesuatu atau yang men-trigger suatu event di website kita. Misalnya dia leads. Misalnya dia pernah memasukkan data di website kita. Kita hanya mengincar orang-orang tersebut. Jadi iklannya itu benar-benar yang lebih spesifik gitu tentang produk kita atau tentang edukasi ulangnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi udah pasti deh kalau misalnya teman-teman melakukan retargeting seperti ini tingkat closingnya pasti lebih tinggi sih. Harusnya ya. Oke, dalam kasus saya misalnya saya akan pilih leads aja nih. Leads, oke. Di masa lalu ini kalau misalnya kita lihat daya maksimalnya 180 hari. Maksudnya apa nih? Jadi traffic yang sudah pernah masuk ke website saya selama 180 hari ke belakang. Atau kalau 180 hari itu berapa bulan ya? 6 bulan ya. Nah, kalau misalnya harinya udah 180 hari, misalnya kenapa sih ada opsi ini? Karena biasanya kalau kita nih 6 bulan, teman-teman masih ingat nggak sih 6 bulan yang lalu pernah masuk website apa? Kan lupa juga ya. Jadi kadang-kadang kita harus masukkan jangka waktu terdekat nih. Misalnya sebulan yang lalu masih ingat lah orang masuk ke website kita selama sebulan ke belakang. Tapi kalau misalnya 6 bulan ya udah lupa kali ya. Nah, selanjutnya tinggal beri nama pemirsanya, baru ini Mahir Iklan misalnya. Baru langsung tinggal klik buat pemirsa. Nah, nanti untuk kalau misalnya udah diklik nih buat pemirsa, udah kelar sampai situ aja teman-teman. Keren ya? Nah, kalau misalnya pemirsa udah jadi, ya udah kita tinggal ngiklan seperti biasa aja. Jadi kita udah nggak mikirin lagi yang namanya cari-cari interest, retargeting, mencari-cari interest, kemudian target kita apa, audiens kita siapa, itu kita udah nggak puyeng-puyeng itu lagi. Kalau misalnya kita udah pakai retargeting ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan yang saya gambarkan kan masing-masing tuh di funnel kita kan ada masing-masing ini ya, masing-masing audiensnya. Nah, teman-teman bikin deh iklan yang setiap audiensnya atau setiap lapisan funnel tersebut iklan-iklan yang berbeda-beda. Misalnya untuk iklan yang awal, untuk yang cold itu biasanya lebih ke kita nyari engagement aja, seru-seruan atau bukan seru-seruan. Kayak misalnya iklan-iklan edukasi atau iklan-iklan yang seru, video-video yang lucu tentang produk teman-teman dan yang lain sebagainya. Poinnya adalah gimana caranya supaya mereka masuk ke website kita. Nah, kalau misalnya audiens-audiens yang udah ada di tengah atau yang warm audience, ini teman-teman bikin bikin iklan yang memang benar-benar udah edukasi karena mereka sudah mulai mengenal kita. Mereka sudah pernah dengar nama kita gitu. Jadi edukasi aja lagi. Kalau misalnya sudah diedukasi, biasanya kalau misalnya mereka sudah melakukan pembelian, artinya mereka sudah masuk ke hot audience kita. Kalau misalnya sudah masuk ke hot audience kita retargetingnya jangan dengan produk yang sama, tapi kita jual dengan produk kita yang lain. Setidaknya mereka sudah kenal kita. Misalnya teman-teman jualan hoodie deh, kaos hoodie ya kan.
teman-teman jualan kaos hoodie nih ke dia, produknya yang ini yang udah pernah dia beli atau misalnya mereknya yang ini. Nah kalau misalnya dia sudah melakukan transaksi atau melakukan penjualan, ya udah retargeting lagi, retargeting dengan jualan produk yang lain gitu. Karena kalau misalnya orang udah biasanya, kalau misalnya orang udah melakukan sekali pembelian, untuk melakukan pembelian yang kedua itu lebih mudah, tidak perlu edukasi lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah gitu aja teman-teman strategi retargeting kita. Nah masalahnya adalah kalau misalnya retargeting biasanya audiensnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan kita ngiklan yang biasa. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin campaign yang baru, audiens atau estimasi audiensnya bisa sampai 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Tapi kalau retargeting ini kan udah benar-benar spesifik ya, udah sedikit. Nah kalau gimana kalau misalnya audiensnya sudah mulai habis nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman retargeting orang-orang yang sudah masuk ke landing page kita, misalnya estimasinya hanya 2000. Dari 2000 ternyata udah apa namanya udah jenuh nih. 80% dari mereka sudah pernah ngelihat iklan kita dan sudah tidak terjadi penjualan lagi. Biasanya kalau misalnya sampai titik jenuh audiens yang seperti ini, iklannya akan sedikit demi sedikit akan menjadi mahal teman-teman. Nah, strategi yang kedua adalah dengan menggunakan look alike audience. Apa itu look alike audience? Saya nggak jelasin di video ini ya. Mungkin saya akan bikin video khusus lagi nanti tentang look alike audience. So gitu aja teman-teman strategi di dalam kita beriklan dengan menggunakan Facebook. Sebenarnya bukan hanya Facebook sih. Sebenarnya yang lainnya pun sekarang udah bisa retargeting ini kayak TikTok Ads, kemudian Google Ads. Apalagi Google Ads itu gila banget sih. Contoh aja nih misalnya teman-teman nih, poin dari retargeting itu seperti apa. Coba teman-teman masuk ke clickfunnel.com deh. Sekali aja masuk ke sana, clickfunnel.com. Nah kalau misalnya udah masuk nih, cek deh di Facebook Pixel Helper. Yang nggak tahu apa itu Facebook Pixel Helper, sekali lagi lihat aja video saya tentang Facebook Pixel ya. Begila, di sini dia ada 6 pixel yang dipasang. Nah saya jamin teman-teman, saya jamin kalau misalnya teman-teman udah masuk ke clickfunnel.com ini, entah itu di website teman-teman lagi browsing atau di YouTube atau misalnya di Facebook, itu pasti ketemu nih dengan yang namanya satu orang ini nih, namanya Russell Brunson. Gila banget sih dia, strategi retargetingnya maksimal banget. Nah teman-teman sebenarnya juga bisa nih langsung aja praktekin apa yang dipraktekin sama si Gary Vee sama si Russell Brunson ini. Dua-duanya gila sih. Para digital marketer strategis yang udah master banget, yang ilmunya udah keren deh. So untuk teman-teman yang pengen meningkatkan lagi penjualannya dan mendapatkan keuntungan dari Facebook Ads, wajib nih pakai strategi ini ya. Salam sukses.